Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada hari-hari belakangan ini virus COVID-19 bermutasi menjadi varian baru, yakni varian Omikron. Khatib perlu mengingatkan bahwasanya yang namanya virus tidak ada obatnya. Jadi kendati pun kita sudah divaksin berkali-kali, ketika imunitas daya tahan tubuh kita lemah, maka kita dapat saja terinfeksi varian baru COVID-19 ini. Oleh karena itu, dikarenakan virus ini tidak ada obatnya, yang ada adalah vaksinnya, maka lawan utama virus bukan vaksin. Lawan utama virus itu bukan obat, tapi lawan utama virus adalah imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Inilah sebabnya mengapa kita dianjurkan mengkonsumsi vitamin, multivitamin, atau minuman herbal lainnya yang tujuannya untuk membantu daya tahan tubuh kita. Dan yang paling penting agar imun kita menjadi kuat, yakni jangan panik, jangan ketakutan, jangan cemas. Dikarenakan Syekh Ibnu Sina berkata, al-wahmu nisfudda, rasa cemas, takut dan kepanikan adalah separuh dari penyakit. Orang yang ketakutan, orang yang paranoid, cemas yang berlebih-lebihan, itu bisa menurunkan daya tahan tubuhnya. Ketika daya tahan tubuhnya turun, maka semua virus bisa saja menjangkiti dirinya. Nah, di dalam Islam kita semua wajib menjaga kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ba'sa bil ghina limanittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. As-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Hanya saja kata Nabi, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Khatib ulangi lagi dalam bahasa yang sederhana, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Maka kita harus mengubah orientasi kita. Ketika kita menjaga kesehatan, tujuannya bukan agar tidak mati, karena mati adalah ajal, dan kematian tidak mesti menunggu kita sakit. Hanya saja kita ini menjaga kesehatan, tujuannya agar tidak sakit. Khatib ulangi sekali lagi, kita menjaga kesehatan, menerapkan protokol medis atau protokol kesehatan, niatnya agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Karena mati merupakan ajal, sesuatu yang memang sudah ditetapkan. Sedangkan berusaha untuk sehat agar tidak sakit, ini merupakan kewajiban. As-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Dan Nabi menegaskan di ujung hadis ini, watibun nafsi minan ni'am, dan jiwa yang bahagia, hati yang tenang, pikiran yang lapang, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Di sini Nabi ingin tunjukkan betapa faktor utama yang menentukan kita sehat atau tidak adalah pikiran kita, hati kita, kebahagiaan yang ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu kemudian ada beberapa hal yang dianjurkan agar jiwa kita tenang, hati kita bahagia, pikiran kita pun tenang. Yakni yang pertama, senantiasa qanaah, nerima dengan rezeki yang Allah sudah titipkan kepada kita. Dikarenakan jamaah Jum'ah, orang yang gelisah adalah orang yang tidak pernah bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Padahal sebetulnya rezeki yang Allah berikan kepada kita ini sudah cukup
untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi rezeki yang ada tidak akan cukup apabila memenuhi keinginan dan ambisi kita semua. Jadi yang pertama, mari kita senantiasa qanaah agar hidup kita tenang. Iqna' tastaghni, kata Nabi. Qanaahlah kalian semua, bersyukur dengan apa yang ada, niscaya hidupmu akan dikayakan. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perbendaharaan, banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian semua. Yang kedua, agar hidup kita tenang dan bahagia, perbanyaklah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala bencana. Bahkan disebutkan oleh para ulama, wadaf'ul waba. Sedekah itu bisa mengangkat wabah. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari virus dalam bentuk apapun. Mana qasat shadaqatum mimmal. Nabi bersabda, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Kita tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Maka di masa pandemi ini, alih-alih kita mengeluh, alih-alih kita banyak menyalahkan orang lain, ada baiknya ketika kita hidupnya apa adanya, kita berhemat. Seandainya kita punya kelebihan, mari kita berbagi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, jamaah Jum'ah rahimakumullah, agar hidup kita bahagia, mari senantiasa kita berhemat. Jangan boros, jangan berlomba-lomba. Orang yang paling sengsara hidupnya di muka bumi ini adalah orang yang hidupnya berlomba-lomba. Berlomba-lomba ngisi perabot rumah, berlomba-lomba akan kedudukan, berlomba-lomba akan kekuasaan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tidak akan ada habisnya berlomba-lomba dengan dunia ini. Kita yang capek, kita yang lelah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, saingan bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua sampai kalian dijejalkan di dalam kubur. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadza zamanus sukut. Ini adalah zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Jadi jamaah Jum'ah, masa pandemi tidak hanya terjadi di abad ini. Sejak zaman Nabi sudah ada pandemi. Ini yang mengungkapkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in, ulama pasca sahabat Nabi. Hadza zamanus sukut. Ini adalah zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, jangan banyak keluyuran. Waridha bil qut, ridha dengan persediaan makan yang ada, berhemat, jangan berlebih-lebihan. Ila antamut, sampai engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, protokol kesehatan hanya alat penunjang. Faktor utama menghadapi masa pandemi virus ini adalah imunitas kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga imunitas kita dengan tenang hati kita, tenangkan pikiran kita, jangan panik, dan kita upayakan faktor penunjang, minum herbal, vitamin, multivitamin, dan lain sebagainya. Tegasnya, menjaga kesehatan itu wajib. Kita menjaga kesehatan tujuannya bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.